Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Marlena dari TK Sekolah Alam Sarabakawa, Provinsi Kalimantan Selatan, izin menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P, 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Peristiwa atau momen yang mendasari ialah perubahan kurikulum, yang kemudian mendorong saya untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Dari langkah inilah bermula saya mengetahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, di mana saya semakin memahami akan tugas sebagai seorang pendidik, di mana guru mempunyai peran sebagai among yang menuntun tumbuh kembang anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan bertujuan mencetak budi pekerti peserta didik. Melalui pendidikan calon guru penggerak, saya mampu merancang kegiatan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Saya juga semakin percaya diri untuk menjalankan tugas sebagai guru di masa yang akan datang. Beberapa peristiwa yang paling menantang bagi saya ialah saya baru pertama kali mengenal LMS, kemudian belum begitu mahir menggunakan aplikasi untuk mendesain tugas-tugas yang ada pada pendidikan guru penggerak. Kemudian dudet tugas yang harus segera dikejar, dan pembagian antara tugas mengajar di rumah dan tugas-tugas guru penggerak yang harus betul-betul diperhatikan secara serius. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Pada modul 1.1 membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya pertama kali mengenal pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan harus berorientasi pada murid untuk tumbuh kembangnya dan harus sesuai dengan minat serta bakatnya. Kemudian dari hal tersebut, sesuai dengan pemahaman saya pada modul 1.2 tentang nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak itu sendiri menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolahnya. P yang kedua yaitu perasaan. Perasaan sebelum mempelajari modul 1, saya merasa pembelajaran selama ini belum tepat, di mana pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan kehendak dan keinginan sendiri, tanpa memperhatikan apakah murid saya merasa nyaman atau tidak. Setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya menemukan cara untuk memperbaiki atau membenahi diri. Perasaan saya pun mengalami perubahan dan menjadi lebih bahagia ketika mengajar. Perlahan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak, dan mampu berbagi praktik baik pada teman-teman sejawat. P yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum mengikuti CGP ini, saya berpikir bahwa saya selalu mengedepankan penilaian kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target. Kedua, saya adalah satu-satunya yang dapat memberikan kecerdasan kepada murid saya. Ketiga, murid belajar hanya memerlukan media buku saja. Dan keempat adalah murid objek belajar yang bisa diatur dan dibatasi sesuai dengan kemauan saya. Kemudian saya berpikir dan melakukan banyak perubahan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, saya adalah pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kedua, saya juga harus berinovasi agar mampu menjadi coach bagi guru yang lain. Ketiga, saya harus mampu mendorong kolaborasi agar tercipta kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, saya juga harus dapat menggerakkan komunitas praktisi. P yang keempat yaitu penerapan ke depan. Bentuk pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak diantaranya meningkatkan pengetahuan terutama di bidang telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Kemudian, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan baik daring maupun luring. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan keempat, membiasakan diri menerapkan budaya positif di sekolah. Dan saya berpikir terbuka dan senantiasa mau bertanya untuk mengevaluasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran nasional. Demikian paparan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.